Bertemu lagi di channel BPCP. Nah, di channel ini kita akan belajar bersama. Karena belajar itu menyenangkan loh. Nah, sebelum kita belajar bersama, teman-teman boleh subscribe, like, and share ya ke teman-teman yang lain supaya kita bisa belajar bersama. So, selamat menonton. Happy watching. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode. Kalau sebelumnya kita sudah belajar memaklukan, nah hari ini kita akan belajar selanjutnya dengan menerangkan melengkapkan kuadrat sempurna, juga rumus ABC atau rumus kuadratik. Sebelumnya saya akan ingatkan mengenai pembelajaran ini juga kita harus tahu kompetensi yang harus dicapai, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kita lanjutkan. Itu kan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, cara menentukan sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi silahkan dipelajari kembali atau dilihat kembali video sebelumnya. Lalu yang akan kita pelajari kali ini adalah melengkapkan kuadrat sempurna, rumus kuadratik. Ya, jadi ada dua cara yang kita pelajari kali ini, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna, rumus kuadratik, rumus ABC. Kita lanjutkan saja. Melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna ini yaitu menggunakan bentuk aljabar, yang disebut dengan bentuk kuadrat sempurna. Ya, nah, bentuk aljabar ini contohnya seperti ini. Ya, x tambah 1. X tambah 1 ini, ya, ini adalah aljabar, ya, bentuk aljabar. Ya, bentuk aljabar yang bisa kita ubah dia menjadi x kuadrat, ya, tambah 2x tambah 1. Nah, ini bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini bentuk kuadrat sempurna. Bentuk-bentuk seperti inilah yang akan kita gunakan. Contoh selanjutnya adalah ini, x kurang 3 kuadrat. Ini adalah kalau kita jabarkan menjadi x kuadrat kurang 6x plus 9. Ya. Nah, selanjutnya kita ambil contoh satu lagi, misalkan dia 2x itu dia kurang 3 ya, kuadrat, misalnya dengan 4x kuadrat. Ya, ini dikurang dia dengan 12x tambah 9. Nah, bentuk-bentuk seperti inilah yang disebut dia dengan bentuk kuadrat sempurna. Bentuk ini yang akan kita gunakan, bentuk seperti ini yang akan kita gunakan nantinya, dan bentuk lainnya lagi menyelesaikan persamaan kuadrat sempurna. Nah, kita lanjutkan, lihat contohnya. Kuadrat sempurna, kita ambil contoh kuadrat kurang 14x tambah 28 sama dengan 0. Ya. Dari sini kita tuliskan persamaannya kembali. Ya, x kuadrat kurang 14x tambah 28 sama dengan 0. Lalu karena bentuknya, ya, kenapa kita ubah dia menjadi seperti ini? Karena bentuknya kuadrat kurang 14x tambah 28 ini bukan bentuk kuadrat sempurna. Bukan bentuk kuadrat sempurna. Cara kita mengetahuinya begini, 14 ini kita buat, ya, ini dia harus hasilnya nanti, ya, ini hasil tambahnya itu sama. Apa ini hasil tambahnya, ya, supaya dia sama, ya. Hasilnya ini nanti itu akan kita peroleh yaitu negatif 7, ya, negatif 7. Jadi bisa juga kita buat dia menjadi ini kan negatif 14, atau dengan cara dia negatif 14 ini, ya, kita bagi 2, hasilnya minus 7, ya. Ya, setelah itu, ya, kita lanjutkan, ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Nanti dia, karena tadi sudah dapat kita tadi negatif 14 ini, negatif 14 ini sudah kita peroleh, ya, jadi dia minus 7. Nah, minus 7 ini kita kuadratkan. Ini lagi minus 14 ini kita bagi 2. Kita bagi 2, lalu hasilnya minus 7. Kenapa bagi 2? Karena dia harus sama. Kita bagi
Nah, kalau dia ini minus 7, ya, kita tambahkan di sebelah kiri, maka di sebelah kanannya dia harus minus 7. Nah, lanjut. Ya. Nah, caranya ini, tambahkan kedua ruas dengan setengah dari koefisien X kuadrat. Setengah koefisien X dikuadratkan. Ya. Setelah itu, kita akan memperoleh, kenapa dia jadi X kurang 7. Dan kita sudah peroleh ini. Kita peroleh tadi minus 7. Ya, minus 7. Dan ini juga hasilnya, ya, minus 7 kuadrat. Ya, kalau minus 7 kuadrat itu tadi yang minus 7 kali minus 7. Sama-sama minus 7, sehingga hasilnya menjadi dia ini X kali X, kita buat begini ya, minus 7X kurang 7X, ya, ditambah minus 7 dikali minus 7. Ya, nah ini hasilnya. Hasilnya adalah kuadrat sempurna. Kita lanjutkan bagaimana selanjutnya penyelesaiannya. Nah, ini mengapa dia menjadi akar 21? Ya, misalkan dia akar 9, ini bisa kita buat dia menjadi plus minus 3. Kenapa plus minus 3? Karena kalau 3 kita kuadratkan, itu dia sama dengan 9. Minus 3 kita kuadratkan, itu sama dengan minus 9. Itu dia hasilnya sama, sehingga ini plus minusnya begitu juga. Plus minus plus 21 dikuadratkan, hasilnya 21. Minus akar 21 dikuadratkan 21. Makanya dikatakan itu plus minus. Ya, nah hasilnya untuk X1 7 tambah, jadi X1 tambah, lalu X2 nya, ya, sama dengan 7 dikurang akar 21. Jadi X1 ini kita ambil yang positifnya dulu, X2 nya yang negatifnya. Oke, ini bagaimana? 5Y kuadrat kurang 30Y kurang 90. Ya, kita tuliskan kembali, lalu kita ubah dia menjadi 90, yang dipindahkan. Lalu yang dipindahkan itu konstantanya terlebih dahulu. Konstantanya terlebih dahulu kita pindahkan. Ini kali ini konstantanya adalah negatif 90. Kalau di soal sebelumnya konstantanya adalah 28. Ya, 8 kita pindahkan. Nah, selanjutnya kita bagi 5. Ya, kedua ruas dibagi 5. Jadi 5 bagi 5 Y kuadrat, 30 bagi 5 6, 90 bagi 5 18. Ya, 90 bagi 5 18. Nah, lanjut. Setelah itu kita ubah ke bentuk dia kuadrat sempurna. Negatif 6 ini tadi, ya, tadi kan kita buat ini dia menjadi negatif 3 tambah negatif 3, ya, atau bisa kita buat juga dia menjadi, ya, kita juga bisa menjadi negatif 6. Ini negatif 6 itu kita bagi 2, kita kuadratkan. Inilah yang akan kita boleh di sini. Ya, ini negatif 9. Oke, nah hasilnya negatif 3 plus negatif 3, ini juga dia negatif 3 kali negatif. Ya, ini juga bersamaan jadi di sini. Nah, kalau di sini kita tambahkan negatif 3, di sebelah kanan kita tambahkan negatif 3 juga. Nah, seperti ini, ya, Y kurang 3 kuadrat ditambah 9. Y kurang 3 kuadrat ditambah 27. Baik, kita lanjutkan. Hasilnya Y kurang 3 plus minus, ya, akar 27. Nah, ini akar 27, kita akan mencari Y1 nya adalah Y3 tambah akar 27, atau nah, Y2 nya, ya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah,
Gimana dengan 2x kuadrat kurang 3x kurang 14? Ya, lagi caranya hampir sama. Ini sudah dituliskan semua. Ya, tuliskan bagaimana caranya. Oke. Kita akan latihan bagaimana menyelesaikan soal ini. Ya, bagaimana kita akan menyelesaikannya. Nah, kita lihat ya satu persatu. Mana dengan y kuadrat tambah 10y tambah 21. Lihat, ya, kita selesai. Ini 10. Ini kita berarti bisa kita buat dia menjadi 5 tambah 5 ya, sehingga nanti dia akan hasilnya menjadi dia begini, y kuadrat ditambah 10y di sini nanti akan menjadi tambah 5 saya kuadratkan ya. Nah, koefisien kan setengah dari koefisien x ya kuadratkan ya, jadi hasilnya y kuadrat tambah 10y tambah 5x kuadrat 5 kuadrat ya, ini sama dengan, kita perhatikan dulu ini sebelumnya sudah harus kita ubah dia ke bentuk seperti ini, y kuadrat ya ditambah 10y ya, ini dia sama dengan ini 21-nya kita pindahin ke kanan, jadi minus 20 kan? Nah, minus 21 inilah yang kita tuliskan di sini. Hasilnya ini dia 25, kita kelupaan menambahkan tambah 25 ya, ini dia berarti tambah 25 ya, nah, berarti ini dia menjadi 4 ya, karena 4 itu bisa kita buat dia menjadi sama dengan 2. Jadi y1 nya ini bisa kita buat dia menjadi minus 5 ditambah 2 ya, hasilnya minus 3 ya. Kalau dia y2 dia sama dengan 5 dikurang antara 4 adalah 2, hasilnya ini minus ya, minus. Nah, ya, jadi y1 nya sama dengan minus 3 atau ya, y2 nya sama dengan minus 7. Nah, inilah yang disebut dia dengan akar-akar atau penyelesaian. Atau penyelesaian dari persamaan. Nah, kita lihat soal selanjutnya. Kita lihat m kuadrat kurang 8m kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah 4m kuadrat kurang 8m, ini negatif 5 nya saya pindahkan ke kanan dulu sama dengan 5. Nah, setelah itu kalau dia ada m kuadrat begini, ada koefisiennya lebih dari 1 ya, ingat ya, kalau dia koefisien dari x kuadrat atau m kuadrat seperti ini ya, lebih dari 1, dia harus kita buat dulu menjadi 1 ya, kita buat ya, kita ubah ya, kita manipulasi dia supaya dia menjadi 1. Caranya ini kita bagi 4 semua, 4 ini menjadi dia m kuadrat kurang 2m, ini menjadi 5/4. Nah, dari sini ya kita bisa lanjutkan. Nah, minus 2 ini ya, berarti dia minus 1 ya, tambah minus 1 ya,
Atau bisa kita buat dia menjadi M kuadrat kurang 2M. Ya, ini dia tambah minus 1 kuadrat. Dengan kalau kita tambahkan ini, berarti di sini dia menjadi 5/4 ditambah minus 1 kuadrat. Ya. Nah, karena ini dia sudah dapat ya minus 1/1 dan ini hasilnya minus 1 kali minus 1, berarti ini bisa kita buat M kurang 1, bisa dikuadratkan. Ya, sama dengan dia 5/4 ditambah 1. Ini M kurang 1 ini kuadratkan, sama dengan 9/4. Nah, M-nya kurang 1 itu dia sama dengan plus minus akar dari 9/4. Ya, nah dari sini bisa kita peroleh ya, M kurang 1 kita ambil yang positif dulu, sama dengan akar 9/4 itu dia sama dengan 3/2. Ya, jadi M-nya ya ini bisa kita buat 1 ditambah 3/2. Ya, hasilnya 1 itu sama dengan 5/2. Nah, M2-nya tahu ya. M2-nya ini sama dengan kita bisa cari ya, M1 kurang 1-nya ya. Ini kita ambil yang negatifnya ya, per 2. Jadi dari sini 1 kurang 3/2. Di M2-nya bisa kita peroleh hasilnya adalah min 1/2. Nah, dari sini kita sudah dapat M1-nya 5/2 ya, M2-nya terus setengah. Ya, baik, kalau ada yang mau ditanyakan mengenai melengkapkan kuadrat sempurna, silahkan komentar di kolom komentar dan ada yang mau ditanyakan. Ya, dari sini saya rasa sudah mengerti. Ya, sudah mengerti. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa komen di kolom bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman yang lain, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you on the next video. Bye-bye.